day. Salam SKMPU untuk kita semua. Sukses, kaya, makmur, dan panjang umur. Bima Life Future Indonesia. Yuk kita sukses bersama Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKMPU, sehat kuat makmur panjang umur bersama Bima Life Future. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, di kesempatan yang berbahagia ini, di sore yang cerah ini tentunya Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam acara spesial training Bima Life Future bekerja sama dengan Bima Academy Bapak Ibu. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, seperti biasa ya, saya hari ini bertugas untuk melayani narasumber kita Bapak Ibu ya, karena kebetulan MC kita yang dinanti-nanti ada sedikit beliau ada halangan, jadi saya selaku upline-nya juga hari ini akan menggantikan beliau ya. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, kebetulan sekali Bapak Ibu, narasumber kita ini adalah guru saya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah hari yang sangat kita nanti-nanti Bapak Ibu ya. Walaupun kita sedang berpuasa, mungkin bagi yang menjalankan ya, jangan lemas-lemas ya, karena sekarang kita sudah punya Bimako dan kita sudah punya Elcure tentunya Bapak Ibu ya. Dan yang sudah hadir di sini sudah ada 1.900 peserta. Nah, mohon ketikan ya, silakan ketikan 16M di kolom chat. Saya doakan yang mengetikkan 16M di kolom chat, sebentar lagi Anda yang mengetikkan 16M akan masuk ke rekening sebesar 16 miliar untuk THR tentunya dari PT Bima Life Future. Oke, 16M pertama ada Bu Yusnidar ya. Yusnidar nih Bu, Bapak atau Ibu ya. Kemudian ada Didit, ada Ismail, ada Bapak Julius Widiantoro juga mengetikkan 16 miliar. Samsung SM, Samsung ini siapa ya? Prof Jamal juga tidak mau kalah, 16M-nya juga banyak ya di sini. Wah, luar biasa ya. Antusias para peserta di sini ya. Sangat luar biasa. Kita doakan bersama ya, yang mengetikkan angka 16M sebentar lagi akan meraih penghasilan sebesar 16 miliar di Bima Life Future tentunya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya sebelum acara kita mulai dan sebelum saya jelaskan tentang tema hari ini, mari sejenak kita tenangkan hati pikiran kita tundukkan kepala untuk memunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kita mendapatkan keberkahan serta kebermanfaatan dari acara yang diselenggarakan oleh Bima Academy sore hari ini Bapak Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sama-sama berdoa tadi ya. Acara hari ini adalah acara spesial Bapak Ibu. Dan saya pastikan buat Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom ini, Anda adalah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Karena di luaran sana banyak juga yang sudah diundang, tetapi mungkin karena alasan sibuk, mungkin ada yang alasan masak, mungkin yang ada alasan jalan-jalan, ya, mungkin juga masih kerja. Nah, tidak bisa hadir Bapak Ibu. Tetapi hari ini Bapak Ibu, Anda yang hadir di sini adalah orang-orang terpilih yang digerakkan hatinya, digerakkan tangannya, matanya, telinganya untuk menerima sebuah materi edukasi. Tentunya persembahan dari Bima Academy bekerja sama dengan Bima Life Future Bapak Ibu. Nah, dari acara ini Bapak Ibu,
nanti Anda akan dibedah ya, Anda akan diajarkan dan Anda akan dimentori ya, bagaimana Anda bisa menjalankan bisnis dengan cara mudah sekali Bapak Ibu ya. Dengan cara cepat Anda bisa mendapatkan penghasilan yang sangat dahsyat tentunya dari PT Bima Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu sekalian ya, mungkin Anda selama ini ada juga yang di sini yang sudah join tapi bingung harus ngapain ya. Mungkin masih bingung bagaimana langkah awal ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan cara Anda memulai bisnis secara struktur ya. Bagaimana bisnis Anda nanti bisa akan secara terstruktur, Anda bisa mendapatkan penghasilan secara masif Bapak Ibu ya, secara pasif maksud saya. Pasif income Bapak Ibu ya. Kemudian Anda juga akan diberikan sebuah teknik ya, mengundang dan komunikasi yang elegan Bapak Ibu. Mungkin selama ini ada kesulitan dari Bapak Ibu ya, dalam mengundang acara BOP baik offline maupun online gitu ya, mengundang banyak sudah capek-capek ya, mengundang sebaran maupun broadcast, atau mungkin ada juga yang WhatsApp tapi nggak ada yang hadir satupun. Nah, sore hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan ilmunya Bapak Ibu ya, tentunya dari pakarnya. Kemudian Anda juga akan diberikan sebuah edukasi atau materi tentang bagaimana strategi closing Bapak Ibu. Jadi closing secara natural, bukan closing yang maksa ya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu masih datang prospek sambil bawa golok, mungkin ada yang bawa pisau ya, kau harus beli ya kan gitu mungkin. Sekarang sudah tidak zamannya kekerasan Bapak Ibu. Dengan cara yang nanti akan diajarkan oleh narasumber kita, Bapak Ibu akan menjadi seorang prospek yang elegan ya, seorang prospek yang betul-betul sangat-sangat jitu, bisa memprospek orang dengan kesadarannya dia mau kita closing Bapak Ibu. Nah, dan Bapak Ibu juga diajarkan bagaimana cara pola duplikasi dan pentingnya duplikasi, serta arahan dan konsultasi tentunya bagaimana Anda bisa berkonsultasi dan kepada siapa Anda harus berkonsultasi agar bisnis Anda bisa berjalan dengan lancar dan bisnis Anda bisa berkembang dengan pesat Bapak Ibu. Nah, siapa sih yang akan menyampaikan materi sore hari ini Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, jadi kalau selama ini mengenal saya orangnya cerewet, cara ngomongnya bletak-bletuk begini. Nah, ini gurunya ya yang akan sore hari ini akan menyampaikan materi Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya bisa seperti ini? Karena ini dia gurunya Bapak Ibu. Yang akan memberikan materi sore hari ini adalah guru saya Bapak Ibu. Dulu beliau mengajarkan saya bagaimana pentingnya kita punya bisnis network. Walaupun dulu saya sangat membenci bisnis MLM. Ya, beliau membuka paradigma saya, membuka cara mindset, cara saya berpikir, bahkan mengajari saya, membimbing saya, hingga saya sekarang bisa seperti ini Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, sekali lagi buat Anda yang hadir di ruangan Jumat pada sore hari ini adalah orang yang beruntung Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu akan belajar langsung dari masternya, gurunya ya. Siapakah beliau? Ya, mari kita sambut bersama-sama Bapak Ibu. Namun sebelum beliau masuk, sebelum saya panggil, siapkan alat tulis dan buku catatan Bapak Ibu. Karena materi yang beliau sampaikan adalah materi yang sangat mahal ya, materi yang sangat berpotensi ya, materi sangat dibutuhkan. Untuk itu siapkan catatan dan alat tulis Anda sebelum Anda lupa ya, takutnya nanti Anda menyesal. Ya, siapakah beliau Bapak Ibu? Mari kita ketikkan di kolom chat angka yang spesial untuk beliau ya. Jadi kalau tadi 16 miliar penghasilan, kalau angka spesial itu angka 8 Bapak Ibu, karena nggak ada putusnya. Ilmunya beliau tuh nggak ada putusnya Bapak Ibu. 8 sebanyak-banyaknya di kolom chat ya. Mari kita sambut, inilah dia narasumber kita, sang maestro, sang leader dan sang guru besar saya ya, Bapak Julius Widiantoro. Oke, terima kasih banyak nih Mas Pras, luar biasa pada sore hari ini. Teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Boleh dinaikkan musiknya Mas Pras ya. Dan yang semoga diberikan keberkahan puasa hari ini,
Dan kita beruntung sekali karena pada siang hari ini ya, jelang sore, ngabuburit bersama dengan seorang leader, seorang MC, seorang multitalenta, Mas Pras ini ya. Jadi saya bersyukur sekali diantar oleh Mas Pras, energinya sudah menular. Nah, siapa yang juga ketularan energinya Bapak Ibu? Karena kesiapan belajar itu dimulai dari energi yang happy. Mas Pras, terima kasih banyak. Tuliskan 16M, 16M untuk salah satu leader terbaik kita, Mas Prastiono dari Bogor. Oke, ya terima kasih. Saya ingin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Widiantoro, salam kenal. Saya memberikan berbagi cerita ini dari Bintara, Jakarta, di Bekasi Barat ya Bapak Ibu, mengenai suatu tema yang saya kira kita semua butuh, karena semua ingin menjadi seorang leader profesional ya Mas Pras ya. Dan ini maka ditulis saya di atas itu adalah ini series strategi membangun bisnis secara profesional. Dan ini seri yang kedua, yang pertama itu adalah soal join, tapi karena saya diminta oleh upline tercinta saya Bapak Muhammad Taufik dan juga Ibu founder Bunda Aini, dengan koordinasi dengan Pak Pras, Pak Yudius tolong bawakan soal KBU. Makanan apa itu KBU? Nah, kerja bareng upline. Nah, inilah yang nanti akan saya bagi dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Nggak usah panjang-panjang Mas Pras ya. Nanti kalau tidak selesai, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Karena kita masih panjang, non multa set multum, tidak banyaknya tapi dalamnya, itu yang penting. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada para sahabat yang sudah hadir di sini, ya dari berbagai penjuru di Indonesia, dari berbagai latar belakang, dan saya sebenarnya belum pantas untuk berbicara karena di sini ada leader-leader hebat, ada Dr. Jamal, ada Pak Pras, ada Bunda Aini, ada juga teman-teman yang saya kira memang betul-betul punya pengalaman sendiri-sendiri. Tapi untungnya di bisnis networking seperti Mas Pras, kita ini bisa belajar dari siapapun ya. Dan pada sore hari ini saya bukan mau mengajari tapi lebih berbagi. Berbagi ilmu yang pernah saya dapatkan baik secara praktek maupun membaca buku, dan lebih-lebih berkat bimbingan upline saya tercinta Bapak Muhammad Taufik dan juga Bunda Aini. Dan saya juga selalu belajar dari tim saya, termasuk saya sungguh belajar banyak dari Pak Pras. Karena dulu Pak Pras ini betul orangnya anggota GAM dia, golongan anti MLM. Dan ketika bertemu saya pertama kali, mungkin beberapa tahun lalu, beliau tinggal di Bogor, saya tinggal di Jakarta, kita ketemu di tengah di Cibubur, yang diminta Mas Pras pertama kali adalah kartu nama saya. Bener nggak nih seorang direktur gitu ya? Tapi saya tahu lah Mas Pras orang yang strategis, punya latar belakang profesional, maka akhirnya kita jadi bukan hanya sekedar bermitra, tapi juga berteman dan bersaudara. Thank you so much Mas Pras ya, saya belajar banyak dari Mas Pras. Oke, izinkan saya untuk berbagi. Mas Pras tolong diingatkan kalau sudah 30 menit ya, kita tidak kejar selesai materinya. Boleh Mas Pras ya, dibantu ya? Siap. Seneng sih bablas sampai maghrib juga seneng Pak Julius. Kalau Pak Julius yang ngasih materi itu sebetulnya. Jangan, nanti kita harus ini jaga-jaga supaya justru makan demi sedikit tapi dikunyah-kunyah. Karena ilmu yang akan saya bagikan ini untuk diolah dan dipraktekkan. Siap. Jadi kalau kita cerita soal teori ya, tapi ini kan bukan dari teori, gitu ya. Oke, baik. Teman-teman, saya bersama Pak Taufik itu mempopulerkan satu branding, satu program yang gampang dipahami, yaitu KBU, kerja bareng upline. Karena kunci bisnis, kunci sukses di bisnis networking adalah kita saling menyatukan energi kita dengan upline dan downline. Tapi terutama saya sebagai mitra itu ya, kalau mau sukses manut upline pasti sukses. Kenapa KBU? KBU penting kerja bareng upline karena KBU itu singkatannya juga cocok Mas Pras. Karena butuh uang. Jadi ingat ya KBU ya. Apa itu KBU? Ayo KBU. Oh, langsung klik itu. Nah, alasannya satu Bapak Ibu, kenapa kita mau kerja KBU? Bapak Ibu, saya ingin tanya, mana orang dibayar lebih bagus, orang yang amatiran atau profesional? Ya, Anda mau bicara soal apa? Pemain bola atau pemain badminton atau petinju,
Itu ada petinju kelas amatir, ada kelas profesional. Mana dibayar lebih banyak? Pasti yang profesional. Nah, mari coba kita merenungkan sedikit apa bedanya amatir dan profesional. Kalau seorang amatir, Mas Pras, mau dia pemain bola, pemain tinju, pemain badminton gitu ya, kita punya contoh-contoh yang hebat. Ada Taufik Hidayat, nah ini referensinya masih yang lama, atau Jonathan Christie, sekarang juga ada yang anak muda itu si Farhan itu juga luar biasa. Mereka menjadi sangat begitu profesional. Nah, apa bedanya? Kalau orang amatir itu bekerja berdasarkan mood. Sedangkan kalau orang yang profesional, dia bekerja berdasarkan program dan sistem dan setia mengikuti suksesnya. Bisa jadi Mas Pras misalnya pelatih eh, seorang atlet badminton, sama pelatihnya disuruh push up, disuruh lari-lari. Terus dia nanya, "Coach, ngapain saya harus lari-lari? Ngapain harus push up? Kan kalau saya pas main badminton itu justru harus menghadapi lawan. Tapi kenapa harus push up?" Nah, kalau seorang yang murid sejati, atlet sejati tidak mempertanyakan, ya, tidak mempertanyakan kenapa harus push up. Bertanya boleh, tapi bukan mempertanyakan. Kalau mempertanyakan itu kalau pakai bahasa bahasa Belanda itu namanya maitu. Maitu tahu ya Mas Pras ya? Maitu itu bertanya tapi karena ada ketidakpercayaan. Nah, Bapak Ibu, saya selama ini tidak bertanya, tidak pernah mempertanyakan kepada apa yang disampaikan oleh upline saya Pak Taufik, juga Bunda Aini. Saya adanya cuma kata siap, ada 4 huruf, siap gitu lah. Mengalahkan seorang tentara ya. Lalu yang kedua, ciri seorang amatir itu tidak punya standar. Cara nampleknya, kalau kita main badminton itu kan harus ada standarnya. Cara backhand, kalau petinju cara mukulnya gimana, cara cover kalau kita sedang dipukul, itu harus ada caranya. Lalu dia tidak disiplin pada sistem. Sedangkan kalau seorang profesional ya disuruh push up, disuruh lari-lari. Saya punya saudara sepupu itu atlet badminton, pernah masuk cewek ya, Francisca Ratnasari, itu sempat sampai dulu finalis All England. Itu ya dulu kerjanya itu keliling lapangan, bangun tidur keliling lapangan Ragunan di pelatnas itu bisa 4-5 kali pagi hari. Nggak bertanya dia untuk apa gitu, karena membangun mentalitas itu. Lalu kalau orang yang amatir cepat semangat tapi cepat hilang. Kalau burung semacam ayam itu digetak di sebah gitu, dia terbang tapi sebentar, habis itu turun lagi. Tapi kalau yang di terbang itu adalah elang, dia bisa terbang sendiri tanpa takut. Nah, Anda mental elang atau mental ayam gitu ya, itu nanti bisa membedakan. Nah, yang paling akhir Bapak Ibu, seorang amatir kalau saya simpulkan, fokus pada hasil tapi tidak mau konsisten pada proses. Sedangkan seorang profesional fokus pada proses dan siap ditempa, dan hasilnya pasti akan mengikuti. Nah, beruntungnya saya diajarkan oleh mentor saya Pak Taufik dan juga Bunda Aini, saya kira juga sudah diposting di grup nasional, untuk sukses di Bima ini membutuhkan hanya 4 langkah. Ya, 4 langkah yang ada di sebelah kanan dengan foto CEO kita Bapak Agus Khaidun. Terima kasih kepada manajemen, kepada founder yang memberikan kepercayaan saya sore hari ini untuk sharing sedikit mengenai apa itu KBU. Nah, yang pertama itu langkah pertama adalah join. Siapa di ruangan ini yang belum join, boleh dibantu ketikkan angka 1 kah kalau ada? Nggak apa-apa, Bapak Ibu belum join juga nggak apa-apa. Saya menghargai semangat Anda ini. Di hari-hari puasa, meskipun belum join, tapi sudah mau diajak untuk ikut materi yang kelasnya agak keras. Nanti karena di sini saya diminta untuk memanas-manasi dan melecut ya. Selain juga sebenarnya ketika memanas-manasi itu melecut diri saya sendiri. Oke, teman-teman dari CU Palu ya, 1, oke. Nah, mungkin baru pertama kali hadir di sini. Lalu yang pertama itu setelah join apa Bapak Ibu yang dilakukan? Anda mengikuti sistemnya yaitu KBU, kerja bareng upline. Isinya ada 4 macam, 4 tahap. Yang pertama mulai dengan impian dan goal. Kita ingat mengapa kita mau berjuang di sini. Lalu yang kedua
ibarat kita mau membangun satu bangunan bisnis, bahan utamanya adalah daftar nama. Ya, lalu yang kedua adalah setelah punya daftar nama, nanti ada saya sebutkan bagaimana caranya. Daftar nama itu diundang dengan cara KBU. Jangan main ngundang sendiri. Harus ada langkah-langkahnya. Ibarat Anda mempunyai peta satu hutan, Anda mau mulai menebang dari sebelah kiri atau sebelah kanan, nanti kerjasama dengan upline. Lalu yang kedua, setelah diundang untuk apa? Diundang untuk diberikan cerita tentang hebatnya Bima Life Future dari produknya maupun dengan bisnisnya. Diundang untuk diberi cerita itu kalau bahasa menterengnya presentasi. Tapi bisa juga agak santai ya cerita-cerita aja gitu. Nah setelah dipresentasi apakah langsung itu menjadi tim? Belum Bapak Ibu. Mungkin perlu di follow up dan follow up-nya itu harus berkali-kali. Lalu setelah follow up kita closing. Setelah terbungkus dengan KBU itu, Anda lakukan duplikasi dan konsultasi. Nah, pada sore hari ini, siapa yang sudah siap untuk belajar mengenai KBU-nya, boleh bantu ketikkan angka 4545 tanda semangat Anda. Dan juga tanda Anda ingin menjadi profesional. Wah, Pak Pras ini seorang profesional ya, dan memang sudah terbukti. Ya, silakan saya tunggu. Selamat datang Pak Mu Ilyas dari Sulsel 4545, Bu Isna sahabat saya. Nah, kata Eric Worre ya, ini salah satu mentor dalam MLM atau networking, bukan MLM tapi networking modern. Beliau menulis buku yang sangat bagus yaitu GoPro ya. Kalau bisa dilihat di layar Anda, ini adalah buku beliau, GoPro. Jadilah profesional karena menurut definisinya Eric Worre, seorang pembangun jaringan profesional adalah orang yang memutuskan untuk menguasai, meningkatkan dan menguasai keterampilan-keterampilan dasar networking dan memperlakukannya sebagai karir, bukan sebagai hanya sekedar hobi atau coba-coba. Dan saya sangat beruntung karena disponsori dan dikenalkan oleh seorang profesional, beliau seorang dosen, seorang ahli fisika, di mana dulu kalau saya fisika itu, meskipun saya dulu jurusan fisika ketika SMA, tapi kalau dapat pelajaran fisika itu paling pusing Bapak Ibu ya. Nilai saya nggak ada bagus-bagusnya. Tapi saya bersyukur, saya yang mengajar saya adalah seorang dosen fisika, lulusan UGM lagi ya, UGM. Pasti beliau sudah meneliti dengan sangat bagus networking mana yang paling patut diperjuangkan. Dan akhirnya saya percaya saja apa yang disampaikan beliau dan alhamdulillah dalam waktu pendek sudah merasakan manfaatnya bahkan lebih besar dari yang saya targetkan. Nanti saya ceritakan ya. Bapak Ibu, jadi ya mau jadi GoPro, profesional atau amatir? Pertanyaan saya. Tidak usah dijawab, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin cerita sedikit. Ada seorang anak kecil di Madeira, Portugal. Ini juga bukan anak dari keluarga kaya. Dia juga tidak punya fasilitas apapun juga. Punya impian besar untuk menjadi pemain sepak bola terbaik dunia. Maka dia konsekuen dengan pilihannya, berani berlatih lebih lama dibanding teman-temannya. Bahkan ketika kalah pun dia juga terbawa emosi, menangis, tapi kemudian bangkit lagi dan kerja lebih keras untuk bisa perform di lapangan. Nah, ketika usia remaja, dia memutuskan makin bulat untuk meninggalkan keluarga tercintanya untuk masuk sekolah. Dan itu harus lain kota. Karena dia sadar tidak ada impian yang bisa dicapai tanpa pengorbanan. Ya, akhirnya Ronaldo pelan-pelan kemudian mengasah bakatnya dan disiplinnya luar biasa. Datang ke tempat latihan paling awal dan pulang paling akhir. Dan setelah tim sesi selesai dengan tim, ia masih berlari, sprint, shooting atau menembak, lalu juga lompat dan juga heading. Dan itu dia sangat menjaga pola makan, pola tidurnya. Dan terus mengangkat seorang pelatih untuk mematangkan teknik dan mentalnya. Bapak Ibu tahu berapa hasilnya dari Ronaldo? Dan dia salah satu pemain yang ketika di usia 40 tahun masih produktif. Sehari beliau mendapatkan pendapatan 9,1 miliar.
Menurut Bapak Ibu, wow atau wow sekali? Ya, sehari 4 miliar dan dia paling banyak mendapatkan penghargaan Ballon d'Or ya. Dan ini luar biasa bagaimana bakat tapi dilatih dengan tambah disiplin menghasilkan seorang Ronaldo yang luar biasa. Kerja keras, bakat tapi juga stay humble. Sikapnya tetap rendah hati. Itu yang luar biasa. Ini kunci kalau mau menjadi seorang profesional Bapak Ibu. Dan saya beruntung dikenalkan di sini oleh Bapak Muhammad Taufik, seorang yang memberlakukan bisnis networking ini betul-betul secara profesional. Dia banyak membaca buku, banyak juga mempraktekkan, dan cinta matinya terhadap networking tidak perlu diragukan. Karena saya tahu betul, saya dulu yang merekrut beliau. Jadi ceritanya terbalik-balik di dunia networking, Bapak Ibu ya. Saya tidak kenal beliau. Beliau itu adalah cold market saya kenal dari Facebook, tapi saya sangat ingin untuk mendapatkan dia sebagai tim saya di perusahaan dari Turki. Saya menarik dia itu luar biasa sulit karena beliau seorang yang setia, meskipun bonusnya itu sangat kecil ketika di perusahaan yang lama, tapi setianya setengah mati beliau. Nanti kita boleh mendengarkan cerita beliau. Nah, tapi akhirnya saya berdoa dan berjuang, mungkin butuh waktu 3-6 bulan bahkan ya, untuk bisa meyakinkan dia untuk join dengan saya. Syukur Alhamdulillah di tempat yang dulu, beliau sempat mendapatkan bonus kurang lebih 200 juta, saya kurang lebih 4 kali lipatnya lah, 800-an. Nah, tapi dunia terbalik dan itu saya syukuri. Saya dengan Pak Taufik akhirnya bersatu bisa di ruangan ini. Saya mohon maaf sebentar, ada paket datang, Pak Taufik sebentar atau Mas Pras, saya break sebentar ya, mungkin ini kiriman dari Bima, karena Siap. belnya menderu terus. Oke. Baik, Bapak Ibu, ya, jadi ini sangat menarik ya perbincangan ataupun materi sore hari ini, Bapak Ibu. Nah, beliau ini bukan sekedar praktek, tetapi beliau tipikal orang yang memang senang membaca buku, Bapak Ibu. Jadi sore hari ini, Bapak Ibu sangat beruntung ya. Jadi jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena memang narasumber kita di sore hari ini nih betul-betul seorang pakar ya. Tidak cuman hanya katanya, tapi beliau juga praktek dan juga banyak referensi-referensi yang beliau pelajari, Bapak Ibu. Nah, beliau udah kembali lagi di tengah-tengah kita. Ya. Oke, Silakan ya. dilanjut. Betul, terima kasih Pak Taufik. Ternyata memang kiriman dari Bima. Terima kasih ya. Kalau COD-nya 80 kelihatannya berat itu yang dikirim. Oke, terima kasih Pak Taufik. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat lagi ya. Boleh Bapak Ibu camkan apa itu 4 langkah KBU? Yang pertama adalah impian dan goal. Lalu yang kedua daftar nama. Lalu mengundang, presentasi, dan follow up. Tapi pada sore hari ini saya akan bicarakan setengah materinya saja ya. Karena sudah pasti lebih dari setengah jam. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu sebentar. Sekarang coba kita mulai agak sedikit serius nih ya. Saya kira di masa-masa puasa ini kita banyak merenung. Kebetulan puasa hari ini antara umat Muslim dengan umat Katolik bersamaan, tapi mungkin nanti yang lebih selesai duluan adalah yang umat Muslim. Mari kita dalam situasi yang kita sedang banyak berkanjang dengan Tuhan, banyak berdoa, kita coba renungkan. Ini modal utama. Modal utama di bisnis networking itu bukan uang, bukan juga daftar nama, tapi sesuatu yang sudah ada dalam diri Anda sendiri. Anda tidak perlu, saya dulu bilang sama Mas Pras, untuk memulai bisnis ini, modal utamanya itu tidak harus jual sawah, jual kambing, apalagi kalau tidak punya sawah, tidak punya kambing ya, tidak perlu hutang bank, tapi ada dalam diri sendiri. Apa itu? Yaitu impian dan goal. Impian adalah satu yang sifatnya lebih dalam, kalau goal itu sifatnya lebih jangka pendek atau jangka menengah. Mari kita lihat merenungkan pertanyaan ini. Sudah puaskah diri Anda
dengan kualitas hidup Anda dan keluarga Anda. Ya. Apakah sudah puas dengan kalau Anda cara berlibur? Sudah puaskah cara Anda berlebaran? Saya berharap Anda mempunyai waktu yang kualitas berlebaran jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Anda setuju dengan doa saya, Bapak Ibu? Kalau setuju, tuliskan kata amin. Mempunyai kualitas lebaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau Anda yang menuliskan amin, saya akan juga doakan dan bisa jadi malaikat lewat ikut mencatat. Oh, Bu Isna pengen punya lebaran yang berharga daripada tahun sebelumnya. Bu Aini, Bunda Aini juga lebih banyak membantu orang lain. Amin, Bunda Aini. Ibu Leonita juga. Nah, yang paling mendesak Bapak Ibu ketika saya menseriusi di bidang networking adalah tantangan ketika ditanyakan sama mentor saya, Bro Julius, kamu sudah siap belum dengan pendidikan anak Pak Julius yang sebentar lagi akan masuk kuliah? Itu rasanya mengiris-ngiris hati Bapak Ibu, karena pada waktu itu meskipun saya jadi direktur, tapi sedang masa COVID, anak saya harus masuk kuliah, itu tidak mudah. Karena gaji saya rela dipotong separuh supaya tidak perlu PHK teman-teman di kantor. Nah, di saat itulah saya tergerak untuk betul-betul menjalankan bisnis networking. Lalu bagaimana kewajiban beribadah Anda? Apakah sudah puas? Masih menyimpan keinginan untuk naik haji, untuk umrah, untuk ke Tanah Suci Bapak Ibu? Mudah-mudahan itu menjadi modal kekuatan Anda untuk bisa berjuang sekuat tenaga membangun impian itu. Lalu apakah Anda, nah ini lebih parah lagi nomor 7, kalau Anda tidak tergerak, saya nggak tahu bagaimana caranya. Siapa yang ingin segera terbebas dari hutang? Saya tidak tanya berapa hutang Anda, tapi saya bertanya siapa yang ingin segera terbebas dari hutang. Kalau ini ditanyakan saya setahun yang lalu, yes saya akan jawab paling kenceng. Tapi alhamdulillah, karena waktu itu saya terlilit hutang Bapak Ibu. Hutang apa? Hutang rumah yang belum bisa cicilannya nunggak sampai sekitar 70-80 juta. Nah, kalau mungkin buat Bapak Ibu nggak banyak, buat saya banyak. Nah, eh, dan alhamdulillah puji Tuhan, berkat bisnis networking, saya ngikut KBU ini, saya bisa terbebas dari hutang bahkan maju 1 tahun untuk melunasi rumah saya. Mungkin Pak Pras, Pak Taufik yang pernah datang ke rumah saya, bahkan pernah tidur di rumah saya, tahu ya, saya orang yang nekat, ambil rumah langsung gede, dan supaya tidak perlu membuat kamar lagi buat anak-anak, tapi cicilannya juga gede Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah lewat bisnis ini bisa selesai. Nah, apakah Anda sudah bisa membahagiakan orang tua Anda? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat-sangat penting Bapak Ibu. Nah, inilah modal utama kita untuk memulai bisnis ini. Saya nggak peduli upline atau apa, tapi kalau ini buat saya akan perjuangkan. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi adalah secara konkret berapa hutang yang masih harus Anda tanggung. Gambar ikonnya ini sebelah kiri orang terbebani hutang. Dan kalau punya hutang itu, aduh, makan tidak enak, tidur tidak enak, Bapak Ibu. Ya, meskipun saya sekarang sudah bebas hutang, tapi saya masih sangat ingin untuk bisa sukses di bisnis ini. Lalu siapa yang ingin siapkan pendidikan anak? Saya tidak usah bacakan satu persatu, Bapak Ibu. Boleh Anda ketikkan, Anda baca sebentar, boleh waktu 1-2 menit. Kalau ada musik yang musik dari Mas Pras nggak bisa ya, musik yang halus untuk bisa Anda diberi waktu di dalam masa puasa ini dan Anda nanti bawa dalam doa nomor berapa yang ingin Anda segera selesaikan, ya. Sambil saya doakan Bapak Ibu ya. 1 untuk melunasi hutang secara segera. Ya, saya ingin lunas amanah, amin, amin. Lalu juga pendidikan biaya anak, siapa yang masih membutuhkan itu, dan juga membayar kontrakan kalau masih punya kontrakan, dan juga membeli rumah idaman atau seperti saya dulu, saya punya hutang dan rumahnya masih harus dilunasi Bapak Ibu. Atau Anda ingin membeli mobil seperti Bu Koni ya, saya doakan. Bu Elis saya doakan juga ya. Atau Anda mau biaya menikah. Bukan untuk anak ya, kalau Anda sudah menikah jangan untuk Anda sendiri. Tapi kalau Anda masih lajang boleh juga untuk menikah, ya.
Saya ingin naik haji bareng keluarga, amin, niat yang mulia Ibu. Nah, Pak Agus, Pak Haji, biaya pendidikan anak untuk masuk ke spesialis. Oh, rupanya putranya atau anaknya seorang dokter ya. Saya doakan Pak Haji Agus dari Kudus. Pasti kalau juga bisa di nanti duriannya panennya banyak, lalu juga bisa dapat bonus dari bisnis ini, syukur bisa mendapatkan uang segera untuk spesialis, termasuk anaknya Pak Muhammad Taufik. Beliau anaknya masih kuliah di kedokteran juga sudah harus siapkan untuk biaya spesialis. Bapak Ibu bisa banyak sekali. Saya ingin juga didoakan untuk bisa meninggalkan warisan dan juga bisa untuk naik ke ziarah ke Tanah Suci. Kalau soal libur saya bisa nomor 2 Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, langkah kedua, setelah impian Anda kuat, itu Anda coba nanti visualisasikan. Anda pengen rumah yang seperti apa? Anda pengen naik umroh, pengen naik haji, ambil gambar haji, gambar Ka'bah, pasang di tempat yang bagus, fotonya, mungkin di lemari atau di cermin Anda, supaya Anda bisa mendapatkan satu eh, kesempatan untuk disegerakan, dipantaskan. Maaf sebentar Bapak Ibu. Oke. Lalu yang kedua, itu Anda membuat daftar nama harus tertulis Bapak Ibu. Kenapa tertulis? Karena manusia ini maha lupa. Dan percaya pada saya ketika Anda menulis sambil kirimkan doa kepada orang yang akan menjadi partner Anda. Ya, tuliskan nama dan juga itu kirimkan doa yang baik supaya dia jadi partner Anda. Sebagaimana saya dulu juga menuliskan nama Pak Taufik ya di dalam buku daftar nama saya masih ada bukunya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah harta karun saya, daftar nama teman-teman saya. Nah, langkah pertama jangan pilih-pilih di awal, tulis saja. Baru kemudian nanti setelah waktu kedua ceritakan kepada upline, coba dipilih-pilih, ditentukan, difilter, ya. Jadi jangan pilih-pilih, tapi yang kedua baru dipilah-pilah dan dipilih. Nah, dipilih berdasarkan apa? Yang pertama itu dipilih berdasarkan kodenya FDAT. Yang pertama itu fleksibel. Fleksibel dari sudut apa? Fleksibel itu dia mudah orang yang gampang bergaul. Kalau dekat sama dia itu rasanya hopeng, rasanya sudah kenal lama. Lalu yang kedua, orang yang relasinya bagus. Dan secara finansial dia fleksibel. Artinya apa? Kalau diajak untuk join, itu langsung siap sedia. Karena ada faktor finansialnya fleksibel juga. Lalu asik orangnya. Ketemu sebentar aja sudah kerasa seperti teman lama. Nah itu ciri-ciri orang yang harus Anda jadikan sebagai tim Anda di dalam bisnis networking. Yang kedua, ciri yang bagus adalah orang yang dinamis, aktif, pintar atur waktu, dan mobilitas tinggi. Artinya dia terlibat di berbagai kegiatan. Mau kegiatan dia pengurus masjid, dia dewan masjid atau apapun, atau dia orang yang juga rajin di gereja, punya kegiatan di RT RW, meskipun dia juga seorang pebisnis, itu akan sangat bagus, artinya dia pintar mengolah waktu. Nanti sebaliknya ada orang yang pengacara, pengangguran tanpa acara, kadangkala kita ajak itu dia bilang alasannya tidak punya waktu. Nah, justru orang kebalikannya kontradiktif, orang yang sudah sibuk itu biasanya dia pintar ngatur waktu. Nah, yang berikutnya adalah orang yang kalau Anda mau kerjasama dengan orang, pilihlah orang yang punya kemauan keras dan tekad kuat. Pekerja keras, mau maju, bukan hanya hidup begini-begini aja, tapi dia mau berusaha lebih baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Lalu yang keempat, ciri-ciri orang yang baik untuk jadikan tim adalah teachable. Teachable itu apa? Gampang diajari. Orangnya gampang diajari itu ciri-cirinya open mind. Lalu juga mau mendengarkan. Tidak banyak bertanya, tapi mau mengulah sebelum bertanya. Pertanyaannya pertanyaan cerdas gitu ya, bukan mempertanyakan. Dan dia mau belajar. Nah, Bapak Ibu, dari FDAT ini nanti Anda tentukan nilainya. Kalau nilainya kurang lebih sama dengan Anda, sama fleksibelnya, sama dinamisnya, tulis angka 2.
Tapi kalau dia lebih rendah dari Anda, tulis angka prioritasnya lebih rendah berarti tulis angka 1. Kalau prioritasnya tinggi, kasih nilai yang paling tinggi 3. Kalau lebih tinggi dari Anda. Nah, nanti kita kumpulkan. Kalau saya ajarkan sama teman-teman, kalau ketemu orang yang nilainya 2, rata-rata dari keempat ini kalau nilainya 2 semua kan berarti skornya 8. Kalau 2 kali 4. Tapi kalau skornya itu 3 semua, 3 kali 4, 12, Anda jangan kerja sendirian. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Anda kerja sendirian, pasti ibarat Anda mau memotong pohon menggunakan pisau, tapi pohon yang dipotong ini ibaratnya pohon yang punya nilai tinggi seperti pohon jati. Nah, kalau Anda belum mahir menggunakan pisau seperti atau menggunakan kapak atau gergaji, yang ada orang itu bocel-bocel. Anda mau presentasi, tapi tidak utuh, tidak hanya separuh-separuh, tidak taktis strategis, akhirnya orang itu malah menolak Anda. Kalau orang ketemu orang yang level up, skornya lebih dari 8, nilainya 9 atau 10 atau 11 atau 12, wajib KBU. Kerja bareng upline. Nanti langkah-langkahnya saya ceritakan Bapak Ibu ya. Nah, konsultasikan daftar nama itu dengan upline aktif, jangan kerjakan sendiri. Apalagi kalau Anda baru kenal dengan Bima. Pak Yulio, saya sudah kenal lama dengan bisnis networking. Tidak dijamin Bapak Ibu, sekarang ini zaman berubah. Konsultasikan dengan upline dan pembimbing Anda. Saya setiap kali mau bicara dengan Pak Taufik selalu menceritakan siapa calon-calon tim saya. Namanya, latar belakangnya, syukur dapat juga impiannya apa, keinginannya apa, itu yang saya tawarkan kepada Pak Taufik. Ibarat kita mau mengajak Panglima perang, Panglima tahu medan perangnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga buat daftar nama Anda itu terus tertulis, tumbuh terus. Ini seperti disarankan oleh Eric Worre, salah satu pebisnis network modern. Siapa di sini yang sudah punya daftar nama lebih dari, saya nggak banyak-banyak Bapak Ibu, karena di networking di Bima ini kan kita diajarkan duplikasi 4. Duplikasi 4, punya bestie 4, tim sponsor langsung 4, tapi ditempatkan di binari, di jalur kanan dan kiri. Tapi untuk mendapatkan 4 yang berkualitas, saya langkah pertama yang saya ajarkan, tapi ini tidak harus Bapak Ibu ya, Anda nanti konsultasikan dengan upline, jangan konsultasi panggung seperti ini. Saya mengajarkan begitu orang yang memutuskan untuk serius, bikin 10 kanan daftar nama di kiri, 10 daftar nama di kanan. Tertulis tidak ada. Kalau tidak tertulis, saya tidak mau layani KBU. Tertulis lengkapi dengan nama, asal kota, dan juga latar belakangnya apa. Syukur kalau mendapatkan hot button-nya. Oh, orang ini pengen menyekolahkan anak, Pak Julius. Oh, oke. Orang ini pengen melunasi hutang. Oke. Orang ini pengen menikah. Oke, dia mau menikah tapi belum punya uang. Sudah punya pacar belum? Belum. Nanti dulu. Cari yang lebih mendesak lagi apa? Kupas bawang. Sampai dia ketemu entah keinginan atau ketakutannya. Nah, ketika di company yang lama dulu, salah satu yang saya tahu Pak Taufik itu sangat ketakutan ketika anaknya sudah kuliah nilainya bagus, tapi kalau sudah mau mendaftar ke kedokteran tidak punya uang, itu ketakutan beliau. Dan itu menjadi bara api, menjadi hot button, saya dan Pak Taufik terus bekerja sama. Dan itu di cerita lama, tapi sekarang di sini saya yang belajar dari Pak Taufik. Saya yang menyerahkan diri kepada Pak Taufik. Pak Taufik, yang ingin saya capai ini, yang saya ingin hindari ini. Karena ada orang itu termotivasi oleh 2 hal. Satu, ingin mencapai yang baik-baik, tapi ada kalanya orang yang, udahlah, saya nggak mau terlalu muluk-muluk. Nah, kalau orang kayak gitu, kejar ketakutannya apa? Ketakutan bahwa saya dulu tidak bisa membayar utang rumah, sehingga di rumah itu akan ditempelin rumah ini dalam pengawasan bank, itu yang membuat saya bilang sama upline saya, plan bantu saya untuk melunasi hutang rumah saya. Dan itu alhamdulillah bukan hanya melunasi dalam hutangnya, tapi juga langsung membayar lunas untuk 1 tahun berikutnya, sehingga rumah yang saya kredit KPR itu selesai belum waktunya. Itu keren sekali. Bapak Ibu, Anda lebih banyak tergerak oleh ketakutan atau oleh keinginan? Kalau yang lebih mengejar keinginan, boleh ketikkan angka 9. Tapi kalau Anda mau menghindari ketakutan tidak terjadi pada Anda, misalnya diusir dari rumah kontrakan, ketikkan angka 1.
yang mengejar kebaikan tulis angka 9 karena lebih akan keluar tenaga yang paling hebat. Kalau Anda takut sesuatu, tulis angka 1. Dua-duanya penting Bapak Ibu. Ya, kalau 9 itu mengejar satu yang indah ya, mungkin untuk naik haji, untuk bayar, untuk bikin rumah mewah gitu ya. Tapi ada juga orang yang kalau takut dikejar anjing yang menggonggong itu justru kekuatan terbaiknya keluar. Anjing yang menggonggong itu bisa jadi karena nggak bisa bayar kuliah anak, sudah harus membayar kontrakan tapi nggak ada duit. Nah itu mau tidak mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, oke, apapun 9 atau 10, 1 atau 9 semua sama baiknya Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk yang sudah menulis. Nah, yang kedua, eh, kita perlu mengasah keterampilan untuk mengundang. Siapa di sini yang kalau mengundang selalu datang? Saya salut kepada Bapak Ibu sekalian yang kalau mengundang selalu datang, karena kalau saya mengundang, itu yang saya undang 20, yang datang kadang cuma 2. Ya, hukum Paretonya begitu. Mau mengundang 4 harus mengundang 40. Nah, kabar baiknya mengundang dan promosi itu bukan bakat, tapi itu adalah keterampilan yang bisa dilatih, yang bisa dipelajari. Nah, dan jangan lupa tujuan mengundang itu bukan menjelaskan bisnisnya. Anda tidak perlu ahli untuk mengundang, tidak perlu ahli mengenai bisnisnya, tapi kalau Anda pintar mengundang, bisnis Anda pun akan berkembang pesat, Bapak Ibu. Ya, itu yang saya pelajari. Yang penting Anda rajin mengundang dan itu bisa dipelajari. Nah, sekarang beberapa kunci sukses mengundang. Mungkin Mas Pras nanti ingat dari salah satu kunci yang kedua ketika kita pertama kali dulu di salah satu mall di Cibubur ya. Kunci yang mengundang itu pertama, sedikit bertanya, banyak mendengarkan. Nah, apa artinya nih Pak Julius? Artinya Anda ini ibarat seorang dokter mendiagnosa dulu apa yang dibutuhkan oleh calon mitra Anda. Bayangkan kalau Anda dalam keadaan kurang enak badan, masuk ke dokter praktek, sudah masuk, nutup pintu, baru duduk, dokternya langsung menulis resep tanpa bertanya kepada Anda. Anda merasa ilfil atau merasa ini dokter kok hebat banget tanpa tanya-tanya langsung memberikan resep? Anda merasa senang nggak kalau seperti itu Bapak Ibu? Pasti rasa aneh. Ini dokter sok keminter gitu ya. Itu sama dengan Anda, belum tanya orang itu problemnya Anda sudah memberikan solusi dengan Bima ini. Itu juga dulu sering saya alami ketika masih pertama kali berkecimpung dalam bisnis networking. Saya ketemu orang langsung saya terocos. Ya, seakan-akan yang saya berikan itu pasti dia butuhkan. Ternyata tidak Bapak Ibu. Keahlian kita harus mendengarkan dulu. Sedikit bertanya dengan pertanyaan emas, lalu kita mendengarkan. Orang suka diajak bicara soal keluarganya. Orang suka biasa diajak tanya anaknya. Anaknya berapa, sudah kelas di sekolah di mana. Kalau lihat, misalnya kita bertamu, lihat ada foto bagus gitu, oh, pakai baju apa misalnya wisuda gitu ya, kita pura-pura tanya, ini anak sudah kuliah di mana ini Pak? Oh di universitas ternama ya. Sekarang sudah kelihatan pintar sekali anaknya. Boleh ceritakan dia sekarang kerja di mana? Oh itu bisa cerita panjang Bapak Ibu. Nah kalau begitu Anda begitu bertanya, sedikit bertanya banyak mendengarkan, Anda nanti akan bisa tahu hal apa yang masih menjadi cita-cita dia. Hal apa yang masih menjadi kebutuhan mendesak dia. Anda bisa tahu apa yang menjadi values atau hal yang berharga buat dia. Soal keluarganya kah? Mungkin soal orang tuanya yang tidak bisa ditengok karena di kampung, padahal sakit. Nah, begitu Anda nanti bisa dapat cerita banyak itu, Anda bisa pilih masuk lewat Elcure, lewat Bitani, atau lewat Enter, atau lewat Bimaco. Itu menarik Bapak Ibu. Nah, yang kedua, itu saya belajar dari seorang tentara dari Spanyol. Ini dia mengatakan kalau kita mau memenangkan pertempuran, maka kita harus bisa masuk lewat pintu dia, keluar lewat pintu kita. Artinya kita bisa mendengarkan dulu apa yang menjadi hobi dan kebutuhan orang itu, lalu perlahan-lahan kita
dengarkan dengan penuh perhatian, lalu pelan-pelan nanti kita masuk lewat pintu dia, lalu keluar lewat pintu kita. Misalnya, ketemu seorang yang kaya raya, dia kalau soal badan masih sehat, soal pertanian dia juga tidak bisnis di situ, tapi dia suka membantu orang. Nah, sampaikan bahwa ada banyak di Bima ini adalah peluang untuk bisa membantu orang lain dengan memberikan peluang bisnisnya. Nah, bisa jadi orang itu memang tidak join untuk dia sendiri, tapi untuk menolong orang lain. Ya, itu sangat terjadi dan itu sangat bisa terjadi dan saya punya pengalaman itu. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi, Bapak Ibu, Anda mengundang yang harusnya hanya mengundang untuk ikut Zoom atau mengundang dalam pertemuan Zoom, pertemuan BOP onsite, tapi Anda tergoda untuk menjelaskan. Bahkan misalnya ketika Anda cerita soal Betani ditanya, kamu sudah membuktikan belum? Kalau belum membuktikan bahwa Betani bisa membantu jagung bisa panen berlipat ganda, saya nggak percaya. Anda tertantang lalu, ya udah kalau nggak buktikan, ayo kita bikin kebun. Nah, nunggu 3 bulan Anda baru terbukti. Iya kalau terbukti Bapak Ibu, kalau enggak, Anda gigit jari. Nah, ketika mengundang, cukup pakai hal yang pendek. Saya punya proyek bersama seorang pelatih saya, dan ini kelihatannya bisa menjadi jawaban atas impian dan juga situasi dari Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya Anda pantas untuk bisa mengikuti. Luangkan waktu setengah jam, mungkin akan mengubah kualitas hidup Anda untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ini Bapak Ibu. Karena kalau Anda presentasi di situ, saya jamin pasti akan gagal. Karena Anda pasti tergoda terlalu banyak bicara. Sedikit bicara, nanti pasrahkan biar upline yang sudah tahu, upline yang sudah pintar untuk bercerita dan presentasi. Nah, hal penting dalam mengundang, yang pertama, jangan terpancing untuk debat. Tugas Anda hanya membuat janji, Bapak Ibu. Kalau Anda debat misalnya soal apakah betul ini cuman sebotol kecil kok bisa membantu orang, bisa sebotol kecil L-Cure bisa membantu orang sakit diabetes bisa sembuh, atau bisa teringankan lukanya nutup lagi. Anda ditanya buktinya, ditanya jurnalnya, Bapak Ibu jangan layani. Anda hanya jawab nanti akan dijelaskan di acara pertemuan. Bapak ada waktu, silahkan setengah jam saja, pasti akan diterangkan semuanya, termasuk nanti izin-izin legalitasnya semua. Anda nggak usah presentasi pada waktu ingin mengundang Bapak Ibu. Mengundangnya efektif, tidak lebih dari 5-7 menit. Yang kedua, apakah selalu berhasil Pak Yulis kalau mengundang? Enggak Bapak Ibu, saya banyak gagalnya. Bahkan downline saya itu jauh lebih pintar mengundang. Tapi yang penting kalau Anda ditolak, yang ditolak itu mungkin karena konteks waktunya nggak tepat. Dan jangan baper, yang ditolak itu bukan diri Anda. Tapi mungkin yang ditolak adalah soal waktunya yang nggak pas. Anda tanya, kalau sudah digali impiannya, biasanya mereka tidak menolak karena relevan dengan kebutuhan dia. Kalau relevan dengan kebutuhannya adalah untuk sehat badan, ya jangan tawarin Betani. Kalau dia orangnya masih gagah perkasa, Bapak Ibu, kalau Anda pakai Bimaku, Anda makin perkasa. Nah, Anda akan ditonjok Bapak Ibu. Kalau orang gagah perkasa begitu, ya mungkin tawarkan yang sisi untuk bisa kulitnya glowing atau lebih stamina-nya nggak gampang capek gitu. Ya, itu bisa nanti Anda pilih mana yang tepat Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ketika Anda menyelesaikan penolakan 1000 penolakan dengan sikap yang benar, tapi juga dengan sekali yang benar, Anda sudah menabung itu seperti permainan statistik. Semakin banyak ditolak, semakin bisa Anda menyelesaikan jatah ditolaknya. Nah, itu juga bisa membuat Anda selalu gembira. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya Anda punya daftar nama yang banyak. Kalau cuma daftar nama 10 ditolak 9, ya Anda sudah akan habis Bapak Ibu. Tapi untungnya di bisnis ini Anda tidak dibatasi untuk mendapatkan daftar nama. Bahkan Pak Taufik dan saya ini punya tanda kutip pengalaman dari orang yang cold market yang tidak kenal sama sekali menjadi kenal, itu bisa sangat dimungkinkan ya. Lalu jangan menyerah dan coba lagi, dan punya target minimal 10 hari. Kalau zaman dulu dibilang 10 hari 10 undangan per hari itu sulit, tapi sekarang di zaman WA, zaman medsos itu tidak sulit. Tapi kuncinya jangan spam ya Bapak Ibu ya, jangan hanya nyebar-nyebar. Nah, sampai sini mungkin Anda sudah mulai bosan Bapak Ibu atau masih
Semangat Pak Pras, kita cek lagi Pak Pras, cek ombak. Siapa yang mengundang sehari sudah lebih dari 10? Boleh ketikkan Bapak Ibu, di sini ada yang hadir sekitar, ternyata semakin banyak ya, sang ngabuburit. Nah, Bapak Ibu, strategi praktis untuk mengundang. Sorry, kepencet nih ya. Ini mungkin slide yang kedua terakhir, nanti kita sambung dengan tanya jawab. Nah, strategi praktis mengundang, selalu undang pasangan bila orang itu sudah menikah. Ya, Bro Jim, thank you Bro Jim. Kenapa? Seringkali begini Bapak Ibu pengalaman saya presentasikan ke suaminya. Sudah berbusa-busa nih, presentasi ya, bukan mengundang ya. Sudah presentasi komplit dari produk, dari marketing plan, dari testimoni-testimoni. Akhirnya suaminya bilang, bro, ntar dulu ya, gue mau tanya sama bini gue. Padahal itu kan, ya udah, ternyata dia tipenya itu istri. Ikatan suami takut istri, Mas Pras. Jadi dia harus cek dulu ke istrinya. Nah kalau kayak gitu, Pak Ismail, monggo silakan. Udah ada yang mau buka puasa ini ya di Indonesia Timur ya. Kalau gitu mungkin sekitar 5 menit lagi saya minta izin waktunya. Nanti kita stop dulu, lalu tanya jawab. Yang puasa nanti silakan untuk jangan batalkan dulu ya. Nah untuk buka puasa. Nah kalau ada suami istri, saya sikat bareng Mas Pras. Supaya nggak ada ulisan, nggak ada alasan saya tak tanya istri, saya tak tanya suami. Lah yang ditanya kan nggak pernah saya ceritakan. Nah, makanya saya kalau bisa sekaligus. Apalagi kita bilang di sini kan bisa untuk membangun impian keluarga, bukan hanya suami atau istri. Saya pakai, mau nggak Ibu? Kalau punya Ibu nanti pas ulang tahun perkawinan diberikan hadiah ulang tahun perkawinan sama suami. Saya lihat tengok suaminya, ya pasti mau dong. Saya panas-panasin supaya istrinya juga akan dapat manfaatnya gitu. Itu. Nah, lalu yang kedua, gunakan hal yang relevan dengan kebutuhan mereka. Baik itu masuknya lewat income-nya, income tambahan, atau kesehatannya, kalau dia sudah menurun kesehatannya, atau solusi masalah real yang sedang dihadapi. Entah pertaniannya, saya barusan ketemu seorang petani di Kerawang itu Bapak Ibu, ternyata sekarang rata-rata pH-nya itu tinggal 3 sampai 4 Mas Pras. Sangat asam. Padahal Kerawang dikenal sebagai satu gudang berasnya untuk Jawa Barat. Itu sekarang sudah sangat memprihatinkan dan dia sudah, Pak Julius ini panen kelima yang saya terus merugi. Nah kalau nggak terus merugi ya ayo kenalan dengan Bunda Aini sama Pak Taufik gitu. Karena mereka punya pengalaman bagaimana membantu petani di Merauke, di Caruban, dari yang biasanya 1 hektar itu 5 hektar jadi 9 ton. Itu 1 hektar biasanya cuma 4-5 ton, jadi 9 ton, ada ceritanya gitu. Sudah, jadi masalah mereka jadi pintu masuk. Lalu juga yang kedua, jangan buat bahwa kesan bahwa kehadiran mereka itu tidak penting. Ini kalau terutama kita mengundang di on-site atau bahkan di online. Begitu datang, kita sapa dia, undangan kita. Jangan sampai orang kita udah capek-capek mengundang, ketika datang ke pertemuan kita cuekin, nggak bisa. Lalu tegaskan bahwa pertemuan ini pertemuan bisnis dan minta konfirmasi kehadiran. Kadang lupa kita mengkonfirmasi, aduh aku lupa kalau ada Zoom pada besok jam 15.30, karena biasanya jam 7 malam. Nah, Anda ingatkan 1 jam sebelumnya dan setengah jam sebelumnya. Bahkan Pak Taufik itu rajin 10 menit sebelumnya juga ingatkan. Jadi 3 kali kasih reminder. Tapi soft reminder ya, jangan mendesak-desak juga gitu, nggak enak juga. Lalu jika kita punya 2 pintu masuk Bapak Ibu untuk menawarkan di Bima ini, satu adalah menawarkan produknya, kalau itu dicintai oleh orang yang suka jualan atau sales. Satu lagi pintu masuknya adalah pendekatan bisnis. Saya ingin tanya, jujur, kalau Bapak Ibu lebih mudah, lebih suka menawarkan produk atau menawarkan bisnis? Kalau yang menawarkan produk ditulis P, kalau menawarkan bisnis ditulis B. Saya yang termasuk golongan yang suka menawarkan bisnisnya. Saya tidak pintar jualan produk, ya. Pak Taufik B, Mas Pras B, oke, Bu Elis P, oke, tidak ada yang salah, Bu Isnayati P, oke. Nah, nanti masing-masing punya alasan nih pasti. Tapi kalau saya 100% saya jualan B. Pintu masuk pertama, orang suka produk tak paksa untuk B dulu. Agak kurang sopan sih. Tapi menurut saya, kalau B itu ibarat kita buka toko. Kalau P
itu ya dia mungkin nanti sembuh dari sakitnya sudah nggak beli lagi. Nah, karena kalau B itu dia produktif ya kita punya toko baru. Oke, boleh saya minta tolong kesaksian satu dua orang, tapi sebelumnya saya tutup slide-nya dulu untuk yang pertanyaan terakhir ini Anda lebih suka menawarkan B atau P? Saya boleh minta satu orang atau dua orang untuk memberikan kesaksian. Ini bukan benar dan salah. Kita saling belajar Bapak Ibu. Pasti Mas Pras sama Pak Taufik punya alasan kenapa menawarkan B. Nah, saya undang dulu siapa yang lebih suka menawarkan produk. Karena tidak tertutup kemungkinan memang Anda pinter sekali menjual produk. Itu juga bagus. Oke, boleh Bapak Ibu kalau mau, wah, sekarang sudah jam 16 ya, sudah lebih dari setengah jam, udah lebih dari 1 jam malahan. Saya kira mungkin nanti yang tema ini baru sampai ke mengundang nih. Nanti ada tema yang lebih penting lagi adalah ketika harus presentasi, dan sebelum presentasi itu ada jurus yang sangat handal yaitu edifikasi. Nah, tapi itu butuh waktu tersendiri, nggak apa-apa Bapak Ibu, bukan banyaknya yang penting tapi mendalamnya. Nah, sekarang saya kembali Mas Pras atau Pak Taufik atau siapapun yang memilih B, bolehkah berbagi mengapa memilih lebih menawarkan bisnisnya supaya menjadi inspirasi buat yang lain. Silakan Mas Pras atau siapa yang mau berbicara. Yang menulis B ada Pak Abdul Malik, ada Pak Andi, ada Bu Lamria, ada Bu Dian, ada Pak Aswadi Buol, teman saya juga, ada Bu Eser. Ya, silakan. Boleh buka mic-nya. Atau Bu Isna yang suka produk juga boleh. Bu Elis juga produk ya, tapi kebanyakan B. Silahkan siapa yang berkenan untuk berbagi, karena berbagi itu berkah. Monggo silahkan. Nah, Mas Pras sudah buka mic mungkin? Siap. Silakan. Nah, ini teman-teman dulu mungkin. Barangkali Ah, ada, Bu silakan. Isna, Bu Isna sudah buka mic. Bu Isna silakan Bu Isna. Iya, Pak. Banyak di Kenalkan nama teman-teman. dan nama asal kota Bu Isna. Oh iya. Iya, saya Isnayati dari Jakarta. Nah, karena saya banyak teman-temannya di daerah, Pak. Jadi saya ngambil kesimpulan teman-teman saya itu menguasai di bidang produk, misalnya persawahan, pertanian gitu, Pak. Jadi saya banyaknya nawarkan produk gitu, Pak. Oke, produk ya. Pernah mencoba untuk menawarkan bisnisnya kan? Belum, Pak, belum nguasain. Oh, Caranya belum. gimana gitu. Siapa itu upline-nya ya? Duh, kasihan itu upline-nya. Oke, baik. Terima kasih Bu Isna. Nanti kita bisa Iya. belajar dari teman-teman lain. Oke. Eh, Iya, saya Pak. doakan Bu Isna mempunyai, nanti ditambah keterampilannya, nggak apa-apa. Karena memang semua Iya, perlu diasah dan ditambah. Saya pun iya, juga Pak. perlu Baik, tambah baik, untuk baik, Pak. berjualan produk. Oke, terima kasih. Iya, Terima kasih. Selamat. baik, Pak. Oke, siapa selain yang P lagi deh. Bu Elis mau berbagi? Bu Elis Panjaitan. Atau ada juga Bu Eser. Siapa? Kalau belum ya sudah nggak apa-apa supaya menghemat waktu. Siapa yang ingin berbagi mengapa menjual lebih suka dan mungkin menganggap penting lebih berjualan peluang bisnisnya. Silakan. Nah, Baik, terima ini kasih. mentornya segala mentor. Oke, siap Mas Pras. Enggak, jadi mentornya sebetulnya Pak Julius. Tapi karena kan di awal itu dulu kan saya nggak suka network ya. Jadi eh, memang kalau bicara produk, nah ini masalahnya begini. Kalau kita menjual produk, justru produk itu semua, hampir semua produk network itu semua hampir hampir semua bagus. Nah, Ya, ya. ya, cuman kenapa saya senang jual bisnis? Jadi begini, di dalam menjual bisnis itu sebetulnya tidak mungkin ada tidak ada hubungan dengan produk kan. Jadi Yes. kalau kalau menjual bisnis otomatis orang itu dapat produk. Nah itu jadi tapi kalau menjual produk orang itu nggak tahu bisnis. Akhirnya apa? Kalau kita jual produk terus menerus sampai kapanpun itu kita akan jualan. Sampai Jadi, kapan kita sanggup jualan? Gimana kalau contoh mohon maaf
kita sudah tua, sudah lumpuh, nggak bisa apa-apa, sementara kita belum bisa mencukupi. Yang dicari untuk menjalankan bisnis network itu kan passive income tujuannya. Nah itu dia, makanya kenapa saya senang jual bisnis gitu. Karena kalau jual bisnis, otomatis orang pasti dapat produk. Tapi kalau jual produk, nggak dapat bisnis ya gitu. Nah itu, jadi mungkin itu Pak Julius. Ya, terima kasih. Oke, dahsyat. 100% saya setuju Mas Pras. Jadi jualan produk itu penting, tapi jauh lebih penting menjual bisnisnya. Karena kalau sudah menjual bisnisnya seperti Mas Pras tadi kan kita pengen autopilot, pengen passive income. Nah kalau kita menciptakan toko, toko itu nanti berjualan lagi membuat toko-toko berikutnya, artinya yang dijual itu adalah peluang bisnisnya, maka percepatan untuk dapat passive income dan juga mendapatkan bonusnya itu ya lebih cepat kalau kita melipat gandakan omset. Dan melipat gandakan omset itu lewat jualan peluang bisnisnya. Ya, jadi jualan itu bagus, tapi jauh lebih bagus lagi jualan bisnisnya. Apalagi seperti kata Mas Pras, jualan bisnis itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Pasti dia juga kalau sudah pengen bisnisnya, apalagi nanti paket yang diajarkan dengan apa itu, 1 peluru 3 sasaran. Nah, Mas Pras tidak hanya puas dengan 3 sasaran, 11, 22, 52, itu akan terjadi percepatan, maka tidak heran dia adalah diamond-nya diamond, yang melahirkan banyak diamond. Thank you Mas Pras. Mas Pras, terima kasih banyak dan juga teman-teman yang hadir semua di sini. Karena waktunya sudah sangat panjang, saya mohon izin untuk kepada para leader dan manajemen tidak menyelesaikan waktunya karena memang masih ada baru langkah sampai ke mengundang, tapi praktekkan dulu. Ya, praktekkan dulu untuk membuat daftar nama tertulis. Sebelumnya impian dulu diperjelas. Saya ingin cerita sedikit mungkin sebagai penutup saya sebelum saya ceritakan ke Mas Pras. Ketika saya join di sini, setelah dipresentasi berkali-kali oleh mentor saya, Bapak Muhammad Taufik, saya salut dan berterima kasih sekaligus. Tidak ada bosan-bosannya, tidak ada kegigihannya luar biasa. Saya ditanya oleh beliau, Pak Julius, untuk impian jangka panjang, saya tidak usah tanya, kita saling berbagi dulu saya dengan Pak Taufik. Tapi impian jangka pendeknya apa? Ini langsung pertanyaan strategis operasional. Supaya kita langsung ngapain? Saya katakan, Pak Taufik, boleh nggak dibantu dalam bulan Januari ini? Saya joinnya itu memulai memutuskan untuk jalankan itu sepulang dari Jogja setelah liburan Natal dan Tahun Baru. Berarti praktis di sekitar minggu kedua bulan Januari. Saya bilang, bantu saya boleh nggak Pak Taufik? Saya punya penghasilan 10-15 juta di bulan Januari. Pak Taufik mendapatkan pernyataan itu langsung digenggam sama beliau. Dan saya juga selain digenggam, diyakinkan. Pak Julius siap untuk kerja keras, mari kita rencanakan kerja kita. Tapi pastikan kita kerjakan juga rencana kita. Ingat ya Bapak Ibu, rencanakan kerjaan kita, tapi setelah direncanakan, dikerjakan rencana kita. Jadi bukan hanya berhenti di atas kertas. Akhirnya siang malam saya dengan Pak Taufik KBU. Saya bikin daftar nama, saya serahkan kepada Pak Taufik, orangnya ini. Pak Julius mulai dari ini, dari ini. Itu pun meleset, tapi melesetnya gembira Bapak Ibu. Saya bisa joinkan 11 kanan, 11 kiri, maka di minggu kedua, atau mungkin di kurang lebih 2 mingguan lah, 2 minggu kurang sedikit, tidak hanya 10-15 juta, tapi sudah sampai 22 juta. Kalau Pak Taufik tahu kita mau kemana, apa yang kita tahu, apa yang kita tuju, maka dia akan bisa membantu kita untuk merealisasikan. Nah, ternyata goal itu penting. Tapi di balik goal itu adalah mengapa harus 10-15%, 15 juta? Karena saya memang ada kebutuhan. Dan syukurnya lewat Bima saya berterima kasih kepada para mentor, kepada Downline, kepada tim seluruhnya, dan teristimewa kepada Pak Taufik yang mendampingi saya siang malam. Angkanya lebih dari sekedar 15 juta. Dan terima kasih juga kepada my brother Mas Pras. Saya juga sangat bersyukur. Semoga teman-teman semua di bulan Ramadan yang suci ini, di bulan puasa kami juga, kita betul-betul membawa ini dalam usaha ini, kita berjuang 100%, tapi kita juga 100% meminta Allah untuk bisa memberikan kemudahan kepada kita. Memberi kekuatan untuk segera merealisasikan impian-impian kita. KBU baru saya share dari 4 langkah, baru 2 langkah, tapi saya kira kalau itu dilakukan,
maka akan jauh lebih mudah untuk mengikuti langkah yang presentasi dan juga follow up sampai closing. Sekian dari saya kembalikan kepada Mas Pras, MC kita yang luar biasa dan juga partner selalu dengan Mas Pras, dengan Pak Taufik, dengan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Selamat menunggu buka puasa. Terima kasih Mas Pras. Ya, baik, terima kasih Pak Julius. Oke, kita berikan apresiasi terlebih dahulu Bapak Ibu kepada narasumber kita ya, mentor kita sore hari ini, Bapak Julius Widiantoro, yang telah membagikan atau men-sharingkan ilmunya ya tentang bagaimana materi KBU, yaitu kerja bareng upline ya, atau kalau Bapak Ibu mau artikan butuh duit ya. Kita ketikkan 16M Bapak Ibu di kolom chat sebanyak-banyaknya. Saya doakan sekali lagi, saya mendoakan kepada yang mengetikkan 16M segera bisa meraih kesuksesan di Bima, tentunya dengan target 16 miliar masuk ke rekening masing-masing. Bismillah. Amin. Ini bulan puasa, bulan suci. Kita amini semua Bapak Ibu ya. Semua yang hadir di sore hari ini adalah calon miliarder-miliarder kita. Dan tentunya tidak cuman hanya berdoa tetapi mempraktekkan ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Julius Widiantoro sore hari ini Bapak Ibu ya. Kita tidak cuman teori tapi perlu juga praktek ya. Tidak ada artinya ilmu segudang kalau tidak dilakukan langkah demi langkah yang benar seperti yang dibilang tadi Pak Julius di awal, di slide-nya beliau tadi di awal, perbedaan orang yang profesional dan perbedaan orang yang amatiran Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau jadi pebisnis yang sukses, otomatis Bapak Ibu harus menjadi seorang yang profesional. Kerja bareng upline itu akan membuat kita profesional Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu dan atas kehadiran kita. Alhamdulillah sore hari ini ya telah mengikuti acara training yang dipersembahkan oleh Bima Academy ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sore hari ini kita banyak belajar, materinya tadi daging semua dan saya catat tadi sepanjang awal sampai akhir Bapak Ibu. Nah, insya Allah Bapak Ibu kita akan berjumpa lagi di lain waktu ya. Tentunya dengan materi lanjutan karena tadi beliau sampaikan ini adalah series ya. Materinya berkelanjutan dan tentunya akan ada sesi kedua, sesi ketiga dan seterusnya ya. Bapak Ibu, sekali lagi mari kita ketikkan angka 7 Bapak Ibu yang menginginkan ini berlanjut ya, ketikan angka 77777 di kolom chat sebanyak-banyaknya. Karena saya juga ingin terus belajar, jadi saya mengetikkan angka 7 Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian ya, tiba saatnya kita undur diri karena kita mungkin untuk wilayah timur ya, wilayah tengah dan timur mungkin sudah saatnya melaksanakan buka puasa ya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa ya, selamat santap buka, makan buka bersama keluarga. Semoga puasanya hari ini diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala buat yang menjalankan puasa dan yang sedang menunggu ya, selamat menunggu waktu berbuka untuk wilayah barat ya. Tentunya ini wilayah barat nih masih lama ya, kurang lebih ya mungkin insya Allah masih 1,5 jam lagi ya. Oke. Ya mungkin gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita atas nama panitia yang bertugas, saya dan juga Bapak Julius Widiantoro, mohon maaf kalau ada kesalahan dari penyampaian kami, baik dari tutur kata maupun materi yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan sukses bersama di Bima Live Future. Dan buat Bapak Ibu, kalau pentingnya acara seperti ini dan bermanfaat menurut Anda, ya maka saya himbau apabila ada undangan acara seperti ini, jangan hadir sendiri Bapak Ibu. Ya, kita ramaikan dan kita promosikan sebanyak-banyaknya, kita undang Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Anda. Saya atas nama panitia yang bertugas, mohon maaf dan juga mewakili manajemen PT Bima mengucapkan selamat berbuka buat yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih, mohon maaf, dan salam SKNPU, sehat, kuat, makmur, panjang umur, bersama Bima Live Future. Terima kasih Pak Julius, terima kasih Bapak Taufik, terima kasih Bunda ini, dan kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Go Freedom, Waalaikumsalam. Go Diamond, Go 16 miliar. Ya. Pak Pras, kita mau foto dulu, Mas Pras. Oke, kita boleh buka kamera, teman-teman ya.